Kita cuma mau sharing. Kita mau cerita-cerita aja sih. Mau curhat buat ngebatin luka batin. Dan biar kita semua jadi lebih indah hidupnya. Lebih indah banget, ya kan? Daripada lebih lu stres sendiri, mendingan lu stres bareng kita. Bagi-bagi. Hai, aku Kamila. Aku Aulita. Hari ini kita mau make upan. Yuk, aku mau nyobain make upnya si Ibu Kamilatun ini yang luar biasa, guys. Apaan? Mantep-mantep, guys. Nah, sambil make upan, kita sekarang mau ngomongin tentang apa ya? Memaafkan. Jadi kemarin kan udah luka batin. Luka batin ya. Sekarang memaafkan. Memaafkan. Sudahkah Anda memaafkan diri Anda? Jadi pertama kalau kita ngomongin memaafkan itu kita harus yang pertama adalah memaafkan diri sendiri dulu ya. Bener. Memaafkan diri sendiri, betapa gobloknya kita. Mau digoblok-goblokin orang. Karena kita merasa banyak penyesalan kan. Kenapa sih gue kok gini ya? Kenapa sih kok gue gitu ya? Jadi gini kan, jadi gitu kan. Sering gitu kan. Pakai sunscreen. Memaafkan adalah apa ini ya? apa sih? Oh, ini first spray serum. Memaafkan sama mengikhlaskan. Oh, ini yang barusan kemarin lu beli cakep banget ya. Oh, banget ya. Cakep Coba. banget. Memaafkan ini sudah yang lagi lu pasti pakai? mengikhlaskan. Sudah pasti mengikhlaskan nggak? Nggak ya. Memaafkan, maafin aja ya. Tapi belum tentu ikhlas ya. Ikhlas tuh susah kan? Tapi kayaknya sih kalau udah yang bener tuh sepaket sih ya, memaafkan dan mengikhlaskan, ya nggak sih? Sulit ya kalau mengikhlaskan tuh. Jadi sembari, yang penting lu udah maafin dulu, sembari itu lu belajar untuk ikhlas gitu ya. Oke, gue bingung mau Ada pakai yang mana pengalaman dulu. nggak lo tentang ini dulu? Ini dulu. Pengalaman seperti dulu kayak ada pengalaman nggak sih lo sulit banget memaafkan orang lain? Ada. Sampai sekarang lo belum memaafkan orang itu? Kan ngomongin memaafkan ya. Gue mau cerita beberapa minggu terakhir ini tuh adalah kayak minggu terbaik gue gitu karena gue pada akhirnya merasakan kebebasan dari rasa marah. Jadi gue memaafkan gitu, gue akhirnya udah memaafkan, gue udah let go, jadi kayak hidup gue tuh indah banget gitu. Jadi kalau lu tanya apakah gue punya pengalaman, iya gue lagi merasakan itu sih, bahwa kayak memaafkan itu indah banget. Yang tadinya gue gak kepikiran gue bakal bisa memaafkan, tapi ternyata bisa gitu ya. Ternyata bisa. Tapi karena waktu jedanya udah lama kan? Waktunya lama banget sih. Yang susah itu ketika lo lagi marah, lo memaafkan. Oh nggak bisa. Nggak bisa kan? Nggak bisa sih, kalau kayak gitu nggak bisa. Ya itu wajar lah, manusiawi lagi lalu coy. Namanya lu lagi marah terus lu suruh maafin, ya nggak bisa lah. Gue kalau lagi marah, gue diem dulu atau gue tutup komunikasi atau gue pergi dulu gitu kan? Itu bukan disemprot. Oh salah ya? Oh salah nggak gitu konsepnya. Kayak itu sunscreen. Nah terus kayak jadi kita tuh kayak tahan marah gitu. Itu kan sulit banget ya. Nggak bisa kayak levelnya tuh tinggi banget kalau kayak gitu. Gue marah tapi gue maafin lo. Bagus banget. Nggak bisa. Menurut gue kalau misalnya maaf itu bisa diperoleh gitu ya. Semua orang bisa memaafkan menurut gue. Tapi yang nggak bisa itu adalah memaksa memaafkan. Kayak kalau misalnya lu maksain, lu lagi marah sama orang terus saat itu juga lu harus maafin dia, itu namanya lu maksa diri lu nggak bisa kayak gitu. Lu namanya nggak cinta sama diri lu sendiri dong, karena lu maksa. Gue harus cinta itu kan nggak boleh maksa coy. Gue harus mengerti kalau gue sedang marah dulu. Gue lagi marah nih, ini masih ada. Gue lagi marah nih, posisi gue lagi marah. Gue harus diam dulu. Gue ya wudhu lah kalau orang muslim ya. Harus kayak itu susah banget. Terus gue sampai saat ini belum bisa sih kayak gitu. Dan masih ada beberapa orang yang belum bisa gue maafin gitu. Tapi gue lupain, kayak nge-skip gitu. Ya sebenarnya dengan lu udah bisa nge-skip gitu ya, ya itu sebenarnya adalah bentuk lu memaafkan saat itu juga. Dan lu baik sih sama diri lu daripada lu kepikiran daripada lu kepikiran itu dan jadi masalah buat lu, ya udah skip aja. Apalagi kalau misalnya lu kemungkinan nggak bakal ketemu lagi sama dia, ya udah skip aja gitu. Kalau sama keluarga gimana dong?
Sama keluarga, susah kalau lu masih ketemu terus setiap hari. Nggak tiap hari, pasti gue bakal ketemu lebaran atau apa gitu. Ketemu. Iya, kalau cuma setahun sekali, kalau nggak tiap hari mah ngapain lu jadiin pikiran nggak sih? Iya. Itu kan udah bukan kehidupan lu. Kayak memaafkan tuh menurut gue udah hal yang sangat ini ya. Itu apa sih? Highlighter. Highlighter. Jadi lu udah pakai ini. Highlighter dulu kebalik. Jadi highlighter dulu ini terakhir. Baru itu kayak terakhir. Bang gitu. Pokoknya hari ini gue mau ngikutin caranya Mila makeupan. Gue pengen bisa jadi se-glowing dia. Jadi gue ala-ala skin makeup gue. Ini jadi dipakainya di mana? Di sini dulu, di tangan dulu, enggak. langsung di muka. Langsung di muka. Oh, jadi mana aja sini? Gue kalau skincare makeup itu pengen yang ada skincare-nya juga, kandungan skincare-nya. Jadi sekalian cantik tapi bisa merawat kulit juga gitu. Glowing banget. Gue orang yang gampang memaafkan. Tapi gue nggak memaafkan sih, jadi kayak ngelupain aja gue. Kayak nggak peduli, lah udah terserah deh gitu kayak gitu. Ya udah kalau memang udah terlalu nyakitin banget, susah ya. Kayak udah gue bayi aja gitu kayak ya gitu kan biasanya orang-orang zaman sekarang kayak udah selamat tinggal gitu. Kayak oke, minta maaf ya, oke, gue maafin tapi lo gue gitu ya kan. Itu maafin gak sih termasuknya? Enggak dong. Kalau maafin, oke maafin, kita lanjut lagi sayang gitu kan. Ini enggak kan? Berarti tuh nggak maafin dong. Ya kalau maafin ya udah aku maafin kesalahan kamu. Ya udah besok ketemu lagi atau gimana, besok kita ngobrol biasa lagi. Enggak kan? Itu sebenarnya nggak maafin kalau kata gua. Tapi gini. Cuman paranoid itu akan terjadi lagi. Nih ya, sebenarnya maaf itu yang gua inginkan ada maaf itu ada change. Ada perubahan. Ada perubahan. Misal, maaf ya gua misalnya ya. Gua tadi slow respon sama lo gitu kan. Terus gue menanti ya udah maaf dan besoknya gue menanti hal itu berubah gitu kan. Iya, lu jadi lebih perhatian. Gitu, lebih perhatian gitu kan. Nah, ini enggak berubah gitu kayak lu buat apa minta maaf gitu kan. Kayak kalau lu ya lu cuma sweet word aja gitu kan. Cuman bacot doang gitu kan. Bacot. Gue kemarin lihat ada tata cara minta maaf yang benar. Jadi kayak lu minta maaf tuh nggak bisa, misalnya dibilang kayak lu marah sama gue ya udah nih gue minta maaf gitu, nggak bisa kayak gitu, nggak bisa. Itu nggak benar minta maafnya. Dan kalau lu nggak maafin juga nggak masalah karena itu bukan minta maaf hitungannya. Atau enggak kayak dibilang kayak oh ya udah gue minta maaf tapi gue tuh kayak gini tuh gara-gara lu kayak gitu sih gitu. Oh itu tuh nggak banget sih. Enggak, itu nggak bisa gitu. Jadi kalau misalnya lu ngelihat orang terus dia minta maaf gitu dan itu lu bisa ngelihat itu dia tulus, nah terus gimana lu memaafkannya? Kayak orang minta maaf tulus aja belum tentu lu bisa langsung maafin ya kan, iya, apalagi bener-bener. dia nggak tulus gitu. Sekarang kalau misalnya Kalian lagi marah, terus habis itu orang itu minta maaf, terus lu bingung mau memaafkan langsung atau enggak karena kondisinya lu lagi marah gitu kan. Cuma sebenarnya ketika gua berpikir itu hanya untuk kayak mikir nih orang bakal ngelakuin lagi gak sih gitu kayak gitu loh. Trauma Gua ya. takut Jadi gitu ada orang trauma itu bakal melakukan hal itu lagi gitu kan. Misalnya dia udah menzolimi kita gitu kan, udah berbuat yang gak ngenakin, terus kayak gue takutnya dia kayak gitu lagi ketika gue maafin gitu. That's why gue kayak banyak case gue lebih baik gue kayak lupain aja. Gue kayak bye gitu demi kesehatan mental ya. Jauh di pikiran gue hanya gue ketakutan itu akan terjadi lagi terus menerus ke depannya gitu. Bagus banget lipstiknya tuh, nude kan. Itu yang lo pengen kan. Cocok banget sih Lipstiknya Kylie bakalan terjadi lagi dan diulang-ulang lagi gitu kan. Kalau misalnya lu kayak gitu, lu mendem namanya dan itu lama-lama malah jadi luka batin. Iya sih. Iya kan? Gue bodoh ya. Jadi oh iya juga sih. Memaafkan Terus itu harus gimana dong? Memaafkan itu berkaitan dengan kita let go, melepaskan juga. Itu Dengan gue kita lepaskan. Memaafkan, kita melepaskan dan lu ya udah gitu, lu nggak usah misalnya lu melupakan gitu kan.
kalau misalnya lu masih mau berhubungan sama orang ini, berarti lu harus melakukan pekerjaan, melakukan work gitu. Bagaimana how to make it work again with the other person. Misalnya kayak lu marah sama gua gini kan, terus habis itu kayak udahlah daripada gua maafin ini, ya udah mendingan gua menjauh aja dari awal. Tapi padahal kayak kita kan kerja bareng gitu kan, kayak kita temenan gitu. Lu nggak bisa dong pergi dari gue, Mil. Ntar lu gue datengin. Nah, jadi kalau misalnya lu masih harus sama orang itu, ya lu mau nggak mau Memaafkan. bukan memaafkan, kan tadi lu ceritanya udah memaafkan. Lu mau nggak mau melakukan pekerjaan lagi selain hanya memaafkan. Ya mencari tahu kayak kenapa, terus kayak gimana caranya biar lu bisa baikan lagi gitu. Kayak lu meminta apa dari gua gitu kan, karena tadi kasusnya kan lu marah sama gua. Gua harus gimana biar lu tuh bisa maafin gue gitu. Apa yang what should I do for you? Komunikasi ya. Komunikasinya diperbaikin gitu. Kalau orangnya juga nggak jelas, misal kalau lu kan jelas belak-belakan orangnya. Kalau orangnya nggak jelas gimana dong? Misal kayak lu gimana sih, kenapa sih kayak gitu kan? Jadi kita mah kayak mendem aja gitu kan, kayak diomongin juga kayaknya nggak bakal mempan nih sama orang ini, kayak gitu sih gue lebih. Dan gue yang udah juga kayak gitu, kayak seringnya gue pendam aja, ya udah gue tutup. Dan emang sih end up-nya jadi luka batin. Jadi kayak aduh, bikin luka batin nih orang ya gitu, bikin gue jadi it hurts babe. Tapi bagian dari dewasa adalah bisa memaafkan ya. Bagian dari dewasa adalah itu bisa memaafkan, bisa memilih mana yang harus kita pertahankan, mana yang memang harus kita relakan gitu. Karena ketika orang berbuat salah sama kita, bahkan kita sendiri berbuat salah sama kita, itu sebenarnya bukan suatu bukan suatu akhir dari segalanya. Itu sebenarnya adalah pelajaran yang bisa membuat kita jadi level up, ya kan? Kita jadi belajar dari situ. Ketika kita marah gitu kan, kita jadi tahu nih orang ternyata begini ya, terus ternyata nih gue harus begini ya, ternyata gue harus begitu ya. Nah itu kan kita belajar gitu. Jadi ya memaafkan adalah cara untuk biar kita bisa level up itu, meraih level up. Karena kalau kita terjebak dalam kemarahan, nggak memaafkan, ya kita nggak akan bisa level up. Gitu. Memang orang yang paling kuat itu ternyata orang yang bisa menahan marah dan memaafkan, ya kan? Itu bukan orang yang terkuat tuh orang yang kekar badannya. Ternyata orang yang kuat itu bisa menahan nafsunya. Menahan nafsu tuh susah banget sih coy. Makanya kita harus puasa setahun sekali. Apapun nafsu, pokoknya lu kan nafsuan kerjaannya. Heran gua. Nggak kayak nafsu, emosi gitu kan, kayak gitu. Terus kayak bisa memaafkan, itu katanya orang yang terkuat adalah orang seperti itu. Setuju sih. Setuju ya? Setuju. Ya, jadi semangat ya kalian yang lagi berusaha memaafkan. Tapi gue selalu sama lo pemaaf banget, dia orang pemaaf banget. Hebat. Tuhan ini cinta atau bodoh? Bodoh. Maaf atau bodoh sebenarnya nggak sih kalau gue? Kalau gue lebih ke yaudah itu memaafkan, bukan bodoh ya. Ya. Oke, aku minta maaf. Maafin kita kalau kita sering nggak jelas ya. Kita cuma mau sharing. Kita mau cerita-cerita aja sih. Mau curhat buat ngobatin luka batin. Dan biar kita semua jadi lebih indah hidupnya. Lebih indah banget, ya kan? Daripada lu stres sendiri, mendingan lu stres bareng kita. Bagi-bagi. Udah, aku ngobrolnya sampai sini. Kita udah cantik. Nih makeup kita udah selesai makeupnya. Cakep banget emang. Glowing ya, glowing banget ya. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Kita mau badminton dulu. Untuk merilis stres. Oke. Masih stres juga ya, padahal udah luka batinnya dilepas, maafnya udah luka batin satu lepas. Masih ada lagi luka lain, dan kadang lagi tinggi gitu kan, lagi parah moodnya, ya kita harus lepasin dengan olahraga, dengan menaikkan endorfin ya. Betul. Ya udah, terima kasih.